record dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok B untuk mata kuliah Manajemen Freq dan Sertifikasi. Kali ini kita akan membahas terkait biaya dan ekonomi Freq untuk studi kasus data Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Kami berisi dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Aris Iskandar. Yang kedua ada Mbak Naura Sahira Putri. Yang ketiga ada Bapak Mujiono. Yang keempat ada Mbak Christine Melani. Dan kelima ada Mas Dani Herwanto. Next. Oke. Baik, kita akan membahas terkait data asosial logistik Indonesia atau ALI, di mana permasalahannya yaitu pertama, harga bahan bakar naik, kemudian memukul biaya distribusi. Yang kedua, adanya biaya tersembunyi, di antaranya adanya parkir, pungli, pungutan liar, dan penalti terkait keterlambatan. Yang ketiga, adanya perencanaan yang buruk, di mana ini mengakibatkan pemborosan untuk sektor logistik. Untuk data dan kerugian, yang pertama, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari PDB tahun 2022, jauh lebih tinggi dibanding Singapura yang sebesar 8%. Yang kedua, harga BBM industri naik 33% di tahun 2022, memicu biaya pengiriman naik antara 18 sampai 22%. Yang ketiga, adanya pungutan liar di pelabuhan, di mana menyebabkan perusahaan harus membayar biaya tidak resmi hingga kurang lebih sampai 5 juta rupiah per kontainer, atau data ini berdasarkan dari data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2021. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Mujiono. Baik, makasih Mas Aris. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan di atas, kami dari kelompok B akan mencoba melakukan cost analysis terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut dengan pendekatan diagram ikan atau fishbone. Saya akan menyampaikan terkait dengan root cause pertama, yaitu dari sisi man-nya atau manusianya. Pertama, ini adalah mungkin kurangnya dari pelatihan driver atau training driver terkait dengan bagaimana upaya-upaya melakukan efisiensi dari segi kebutuhan bahan bakar. Yang kedua adalah kesalahan dalam plan atau perencanaan dari tim operasional. Yang ketiga adalah kurangnya disiplin dalam penjadwalan atau pengambilan muatan. Yang kedua, root cause-nya adalah terkait dengan metode atau proses. Memang plan perencanaan itu perlu gitu ya, sehingga efisiensi itu bisa tercapai. Dengan adanya perencanaan yang tidak optimal, maka otomatis akan menambah beban biaya maupun dari segi ekonomi. Yang kedua adalah tidak adanya sistem load consolidation atau mungkin sistem bagaimana mengatur terkait dengan muatan atau mungkin transportasi itu sesuai dengan kondisi dan jumlah barang yang akan dimuat seperti itu. Yang berikutnya adalah ada proses distribusi belum berbasis penemuan forecasting ya. Jadi ini juga menjadi permasalahan dari sisi proses. Yang berikutnya adalah dari segi mesin atau kendaraan ini memegang kunci, karena kalau kendaraannya tidak baik atau kendaraannya boros, barangkali ini akan berpengaruh terhadap pembengkaknya biaya dan ekonomi dari kebutuhan ekonomi fleksnya tersebut. Pertama adalah kendaraan yang tidak efisien bahan bakar. Ini mungkin perlu dicari alternatif nanti yang untuk solusinya. Yang kedua adalah perawatan kendaraan yang tidak rutin. Ini juga menjadi kendala sehingga menyebabkan biaya yang membengkak. Yang berikutnya adalah terkait dengan teknologi pelancaran dan monitoring yang usang atau tidak ada. Maka nanti di solusinya barangkali akan dicari solusi bagaimana supaya apa namanya monitoring yang usang maupun yang tidak ada ini bisa diadakan. Mungkin itu dari enam root cause kami menyampaikan tiga, selanjutnya yang tiganya akan disampaikan oleh Mbak Naura. Dipersilakan. Terima kasih Pak Mugi. Saya akan bahas dari tiga sisi. Pertama adalah material, mother nature, dan juga manajemen. Pertama dari sisi material. Ada dua permasalahan yang kami tulis di sini. Yang pertama adalah barang tidak dikemas dengan baik dan juga tidak sesuai jenis kendaraan dengan jenis barang. Penggunaan material kemasan yang belum optimal seringkali menyebabkan pemborosan ruang, terus berat muatannya yang tidak efisien, serta kerusakan saat transit. Hal ini meningkatkan biaya pengiriman dan juga resiko dari klaimnya. Yang kedua dari sisi mother nature, permasalahan yang ada, yang pertama itu adalah harga BBM tinggi dan fluktuatif karena kita mengikuti harga crude price oil, terus juga kondisi jalan yang rusak,
Terus yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Kondisi seperti ini berkontribusi yang besar terhadap kenaikan biaya logistik dan juga keterlambatan pengiriman. Yang terakhir dari sisi manajemennya. Dari sisi manajemen, masalah yang biasanya dihadapi itu adalah tidak ada integrasi sistem antara bagian operasional dan juga bagian dari transport. Terus juga ada kurangnya analisis biaya per trip atau cost per kilometer. Dari kurangnya perencanaan yang matang, monitoring yang tidak baik, dan juga pengambilan keputusan tanpa data, hal ini menyebabkan proses freight menjadi tidak efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Christine untuk solusinya dari permasalahan-permasalahan berikut. Baik, terima kasih Mbak Naura. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, dari faktor 6M, solusinya yang pertama material, perlu adanya pengelolaan persediaan, kemudian adanya material daur ulang, kemudian untuk proses perlu adanya efisiensi operasional, lalu pengurangan pemborosan. Selanjutnya mesin, solusinya itu melakukan pemeliharaan preventif dan penggunaan teknologi. Kemudian untuk tiga ini akan disampaikan oleh Pak Dani. Untuk Pak Dani dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Naura. Selanjutnya saya akan membahas terkait solusi dari sisi saya, yaitu yang pertama dari atau tenaga kerjanya. Yang pertama adalah pelatihan karyawan, dan yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Dua hal ini saling berkaitan, di mana dengan adanya training ke karyawan diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sehingga kerja lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua dari sisi Mother Nature. Mother Nature di sini ada solusi dua, yaitu yang pertama peningkatan produktivitas, penggunaan emisi. Dan yang ketiga yaitu dari sisi manajemen, ada solusi tentang perencanaan keuangan dan negosiasi tarif. Berikut itu adalah hasil solusi yang sudah kita yang sudah ada, dan sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Cukup